Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, baik anak-anak. Kalau Ibu tanya kabar kalian, kalian jawabnya sehat-sehat luar biasa. Oke, siap? Siap. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat luar biasa. Baik, sebelum memulai pelajaran kali ini, siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Ya, Risna dipersilahkan. Ayo silakan dimulai Risna berdoanya. Mari teman-teman kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Risna. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian. Bagi yang namanya Ibu panggil, angkat tangan sambil bilang hadir ya. Ya Bu. Nafisa, Hadir Bu. Asih, Hadir Bu. Risna. Hadir Bu. Ya, berarti masuk semua kan hari ini, alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, untuk membangkitkan jiwa nasionalisme dari kalian, Ibu minta kalian berdiri semua. Silakan berdiri anak-anak. Baik, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Yuk dimulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk kembali. Baik, setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, sekarang kalian apakah sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap Bu. Lebih semangat dong. Siap Bu. Ya. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi kali ini, Ibu akan mengetes ingatan kalian terkait materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Bisa angkat tangan? Saya Bu. Ya, Risna. ASEAN Bu, negara Singapura. Baik, berarti belajar ya di rumah. Ada yang masih ingat lagi? Saya Bu. Apa sih? Kewajiban warga negara Ibu. Baik. Untuk kalian yang masih ingat, berarti pelajaran kemarin masih dipelajari di rumah. Baik, kemarin kita kan sudah mempelajari terkait materi ASEAN, salah satunya negara Singapura. Kali ini kita juga akan membahas negara di ASEAN, tapi negara Thailand dan Vietnam. Dan juga kewajiban warga negara, yakni sebagai pelajar. Baik, pada pembelajaran kali ini ada beberapa standar kompetensi yang harus kalian kuasai. Yang pertama mengenai sikap spiritual, yakni menerima, menjalankan, dan juga menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian untuk sikap sosial, kalian harus dapat menunjukkan sikap perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan lain sebagainya. Kemudian untuk anak-anak, tolong diperhatikan ya kalau Ibu menjelaskan. Ya Bu. Kemudian yang ketiga, di ranah kognitif, kalian harus mampu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan juga prosedural. Kemudian selanjutnya untuk ranah keterampilan, kalian harus dapat menunjukkan keterampilan berpikir dan juga bertindak produktif, kritis, serta mandiri. Jadi kali ini kita akan membahas 3 materi, yakni mengenai materi PS, PKN, dan juga Bahasa Indonesia. Untuk materi itu ada beberapa KD yang harus kalian kuasai. Yang pertama yakni mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kemudian menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, serta politik di wilayah ASEAN. Kemudian pada mata pelajaran PPKN, kalian harus dapat menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian
menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir pada materi Bahasa Indonesia, kalian harus dapat memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca, hanya berdasar membaca judulnya saja. Kemudian kalian juga diharap dapat menyampaikan kemungkinan informasi yang diperoleh berdasarkan membaca judul teks non-fiksi. Baik, masuk ke materi. Kali ini kita akan membahas mengenai ASEAN. Ibu akan jelaskan dulu mengenai materi ASEAN. Negara-negara yang terletak di Asia Tenggara bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang bernamakan ASEAN. ASEAN sendiri berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pendirian ASEAN ini bertujuan untuk menjalin kerjasama antar negara di Asia Tenggara. ASEAN ini diprakarsai oleh perwakilan 5 negara Asia Tenggara, yakni ada Menteri Luar Negeri Adam Malik, Indonesia, dan juga Tun Abdul Razak Malaysia. Anak-anak tolong diperhatikan ya kalau ibu menjelaskan. Ya, Bu. Kemudian ada Tanat Hotman dari Thailand, Raja Ratnam dari Singapura, dan Marisko Ramos dari Filipina. Mereka semua itu menandatangani deklarasi pendirian ASEAN. Deklarasi itu bernama Deklarasi Bangkok. Sampai sini mengerti? Ngerti, Bu. Baik, ibu lanjutkan ya. Yang selanjutnya yakni kita akan membahas mengenai kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama ada pembukaan Ekonomi politik. Balai kerjasama nih. Ya, baik. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Ada beberapa kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. Pusat promosi yang dilakukan ASEAN ini meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan juga investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang, yang merupakan negara mempunyai perkembangan yang sangat pesat di dalam berbagai faktor. Tujuannya yakni untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Baik, kerjasama ASEAN di bidang ekonomi yang kedua yakni ada penyediaan cadangan pangan. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan darurat. Misalnya ketika salah satu negara ASEAN itu sedang mengalami krisis pangan, negara lain siap untuk membantu negara tersebut. Itulah gunanya adanya kerjasama di bidang ekonomi pada ASEAN. Baik, yang ketiga yakni ada penyelenggara proyek industri. Beberapa proyek industri ASEAN sebagai berikut. Yang pertama ada ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. Kemudian ada ASEAN Urea Pabrik, yang merupakan pabrik pupuk di Malaysia. Yang selanjutnya ASEAN Copper Fabrication Project, yang merupakan pabrik tembaga di Filipina. Kemudian ASEAN Fashion Project yang memproduksi vaksin di Singapura. Yang terakhir ada Rock Salt Soda Ash Project yang memproduksi abu soda di Thailand. Kemudian bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi yang keempat ada kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN ini atau AFTA merupakan bentuk kerjasama antar negara-negara di ASEAN di bidang ekonomi. AFTA bertujuan memajukan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Oke, yang kelima, ini yang terakhir ya anak-anak, bentuk tolong diperhatikan kalau gurunya menjelaskan ya. Ya, Bu. Kemudian yang terakhir ini ada bentuk kerjasama berupa koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN ini merupakan salah satu bentuk kerjasama negara ASEAN dalam bidang ekonomi yang tujuannya untuk mempunyai keinginan mengokohkan organisasinya dan juga sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Dari situ mengenai kerjasama ASEAN di bidang ekonomi ada yang ingin tanyakan? Udah, Bu. Udah, Bu. Berarti sudah paham semua kan? Udah, Bu. Udah, Bu. Baik, kita lanjut ya. Yakni mengenai kerjasama ASEAN di bidang politik. Sama halnya dengan kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, di bidang politik ASEAN juga mempunyai beberapa
maksud saya beberapa kerjasama di bidang politik. Yang pertama ada Defense Ministers Meeting ASEAN, yang dimana ini merupakan pertemuan rutin pertemuan rutin Menteri Keamanan Negara anggota ASEAN. Pertemuan ini diadakan untuk membahas kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara-negara di ASEAN. Kemudian yang kedua ada pengiriman duta dan konsulat. Pengiriman duta dan konsulat ini merupakan langkah yang dilakukan agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari ASEAN. Kemudian yang ketiga ada bentuk kerjasama perjanjian ekstradisi ASEAN, yang merupakan bentuk kerjasama dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. Kemudian yang keempat ada perjanjian kawasan bebas nuklir, yang dimana politik mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. Dalam perjanjian ini melarang keras adanya perancangan dan pembuatan nuklir di ASEAN. Kemudian yang terakhir ada perjanjian kawasan damai, bebas dan juga netral. Perjanjian ini merupakan kerjasama mancanegara di ASEAN untuk menjaga setiap negara agar tetap damai. Dari kerjasama ekonomi dan politik, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, berarti sudah paham semua kan? Baik anak-anak, tadi kan sudah Ibu jelaskan mengenai bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan politik. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tadi memperhatikan penjelasan dari Ibu atau tidak? Baik, Ibu tanya ya. Siapa yang dapat menyebutkan minimal 3 dari masing-masing kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan politik? Boleh angkat tangan? Saya, Bu. Ya, Risna dipersilahkan. Bidang politik yaitu 1 pengiriman duta dan konsulat, 2 perjanjian kawasan bebas nuklir, 3 perjanjian kawasan damai bebas netral. Oke, baik. Berarti Risna tadi memperhatikan penjelasan Ibu ya. Mungkin ada lagi yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, Asih dipersilahkan. Di bidang ekonomi, yang pertama pembukaan pusat promosi ASEAN, yang kedua penyediaan cadangan pangan. Baik, berarti Asih tadi mendengarkan tetapi hanya dapat menyebutkan 2. Gak apa-apa, yang penting bisa. Kemudian ada lagi yang mau menjawab? Ayo bisa coba menjawab, tadi mendengarkan tidak? Apa ya, Bu? Kawasan perdagangan bebas, Bu. Hanya itu? Ya. Baik, mendengarkan tapi agak samar-samar ya tadi. Oke, kalau kalian sudah bisa menyebutkan minimal ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1, gak apa-apa, yang penting kalian sudah mengetahui. Baik, tadi kan kalian sudah tahu kan mengenai apa itu bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan politik. Ini Ibu ada soal, tapi ini kalian harus melengkapi bagian rumpang dari soal mengenai bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan politik. Ibu kasih waktu sampai nanti istirahat dikumpulkan ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, sudah kan tadi tugasnya? Mana silahkan dikumpulkan. Baik, terima kasih. Nanti Ibu koreksi ya. Baik anak-anak, selanjutnya kalian silakan membaca buku kalian masing-masing halaman 30 mengenai negara Thailand dan Vietnam. Ibu kasih waktu 30 menit ya. Silakan dibaca dengan seksama. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik anak-anak, tadi kan kalian sudah membaca mengenai negara Thailand dan Vietnam. Sekarang Ibu minta kalian membuat peta pikiran yang berisi informasi penting dari kedua negara tersebut ya. Kemudian kalian harus menuliskan minimal 3 persamaan dan juga perbedaan dari kedua negara tersebut. Silakan Ibu beri waktu sekitar 15 menit ya, nanti dikumpulkan dan Ibu akan nilai. Baik, Bu. Baik, Bu. Peta pikiran itu apa ya, Bu? Kalian belum mengerti ya peta pikiran? Belum, Bu. Peta pikiran itu kayak itu loh, semacam bagan. Jadi kalian harus membentuk, boleh kotak, boleh bulat. Yang penting itu kayak bagan. Kemudian bercabang, itu ada penjelasannya lebih detail tapi singkat.
Peta pikiran ini juga dapat mempermudah kalian untuk memahami materi ya. Sudah paham? Bahkan itu kotak-kotak. Ya nggak harus kotak-kotak sih, bisa bulat, bisa segitiga, tergantung kreativitas kalian masing-masing. Yang penting kalian nanti mudah untuk memahami materi yang ada dalam peta pikiran itu. Apakah masih bingung? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, kalau sudah paham silahkan dikerjakan. Dan jangan lupa tuliskan di bawahnya minimal 3 perbedaan dan persamaan dari kedua negara tersebut. Nanti ibu nilai, ibu cek satu-satu. Kalau tidak mengerjakan, ibu kasih sesuatu deh buat kalian. Yes. Ayo silakan dikerjakan. Ya, Bu. Baik, waktunya sudah habis ya anak-anak. Ibu akan cek pekerjaan kalian. Baik, sudah mengerjakan. Coba lihat. Kok belum selesai? Tadi ngapain aja kamu? Ya, duduk. Selesaikan dulu. Ya, Bu. Krisna mana? Ibu. Baik, sudah mengerjakan ya. Tinggal bisa saja yang masih kurang. Ya, Bu. Kemudian tadi kan kalian sudah mencatat 3 perbedaan dan persamaan dari kedua negara tersebut. Ibu akan ngetes kalian apakah sudah mengerjakan secara serius atau hanya mencontoh teman kalian. Coba siapa ya? Asih. Sebutkan perbedaan atau persamaan dari kedua negara tersebut. Perbedaannya letak geografisnya beda, Bu. Persamaannya punya sektor minyak dan batu bara yang sama. Baik, walaupun cuma satu tapi masih dapat menyebutkan ya. Ada lagi mungkin Hafisa yang tadi tidak mengerjakan? Bu, sudah, Bu. Ya, terus apa saja persamaan dan perbedaan? Persamaannya itu sama-sama anggota negara ASEAN. Jangan ditutupi dong, nggak kelihatan. Dia kemudian punya iklim sama, yaitu iklim tropis 2 musim. Terus, Kemudian masyarakat bekerja, petani, dan berkebun. ya baik, walaupun nggak mengerjakan tapi setidaknya tahu ya. Ayo Tisna, jangan senyum-senyum saja. Sebutkan. 1. Bentuk pemerintahannya, Bu. 2. Bahasanya juga beda. Yang ketiga, mata uang. Baik, berarti kalian sudah paham semuanya mengenai perbedaan dan persamaan negara Thailand dan Vietnam. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi sebuah kelompok yang dimana nanti kalian untuk dapat berdiskusi, menjawab pertanyaan. Kelompoknya ada Asih, Hafisa, dan Krisna ya. Ya, Bu. Kemudian kalian nanti itu mendiskusikan sebanyak 4 kewajiban sebagai seorang pelajar. Mengerti? Mengerti. Baik, silakan kalian berdiskusi selama berapa menit ya enaknya? 20 menit lah. Nanti hasil diskusi dikumpulkan ke Ibu ya. Ya, Bu. Baik, silakan. Ya, Bu. Baik, anak-anak, kita akan masuk pada materi yang selanjutnya yang akan membahas mengenai hak dan kewajiban. Ada yang tahu apa itu hak? Tidak, Bu. Ada yang tahu apa itu kewajiban? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu Ibu akan jelaskan ya kalau kalian belum mengerti. Hak itu merupakan sebuah fitrah yang ada sejak seorang itu lahir. Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang benar atas suatu. Artinya berhak dimiliki oleh seseorang dari sejak lahir. Mengerti kan? Mengerti, Bu. Baik, yang selanjutnya yakni kewajiban. Kewajiban sendiri merupakan tindakan yang harus diambil seseorang, baik secara hukum maupun moral. Kewajiban ini juga diartikan sebagai tugas atau pekerjaan. Dalam ilmu hukum, kewajiban adalah segala sesuatu yang menjadi tugas manusia dalam membina kemanusiaan. Kewajiban ada ketika ada pilihan atau melakukan yang baik secara moral dan apa yang tidak dapat diterima secara moral. Kewajiban umumnya diberikan sebagai imbalan atas peningkatan hak atas atau kekuasaan individu. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai hak dan kewajiban? Tidak, Bu. Baik, berarti kalian sudah paham. Yang selanjutnya di sini antara hak dan kewajiban
itu saling berkaitan atau memiliki hubungan. Dalam artian hak dan kewajiban ini saling melengkapi. Hak dan kewajiban merupakan dua istilah yang tak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban terkait satu sama lain. Hak dan kewajiban adalah ibarat dua sisi koin yang sama. Keduanya adalah kondisi yang sama dilihat dari sudut yang berbeda. Kemudian hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang. Orang yang menjalankan kewajibannya berhak mendapatkan haknya. Dengan tidak hanya kewajiban, hak menjadi tidak signifikan dan kewajiban menjadi sia-sia jika tidak ada hak. Lebih mudahnya gini ya, berarti kalian itu mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu. Nah, setelah kalian melakukan sesuatu itu, kalian mendapatkan hak yang harus kalian dapatkan. Berarti antara hak dan kewajiban itu saling melengkapi. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak, Bu. Baik, berarti sudah paham semua kan? Baik, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai hak dan kewajiban serta keterkaitannya. Untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk mengaitkan minimal 3 antara hak dan kewajiban sebagai seorang pelajar. Tolong diperhatikan ya tugasnya. Tadi apa bisa tugasnya? Makanya diperhatikan. Baik, Ibu akan mengulangi mengenai tugasnya, yakni kalian diminta untuk menyebutkan minimal 3 keterkaitan antara hak dan kewajiban seorang pelajar. Mengerti tugasnya? Mengerti, Bu. Silakan ditulis di buku masing-masing ya, nanti Ibu nilai. Baik, Bu. Apakah tugasnya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Mana coba Ibu cek. Ya baik, sudah dapat mengaitkan. Ya baik. Asih ini kurang 1 ya mengaitkannya. Ya, Bu. Coba tanya temanmu biar lebih lengkap. Baik, kalau sudah kita akan masuki materi selanjutnya. Silakan kalian membaca artikel yang ada di buku tematik kalian halaman 35 mengenai sekolah anak jalanan. Silakan dibaca 10 menit ya. Ya, Bu. Baik, sudah kan membacanya? Sudah, Bu. Sekarang Ibu minta kalian kan tadi sudah membaca. Coba kalian deskripsikan minimal 5 kalimat yang berisi fakta-fakta mengenai sekolah anak jalanan pada artikel tersebut. Nanti kalau sudah, tugasnya akan Ibu nilai seperti biasanya. Silakan dikerjakan. Baik, Bu. Baik anak-anak, tadi tugasnya mana? Silakan dikumpulkan. Baik, terima kasih. Nanti Ibu nilai ya. Kemudian Ibu akan membentuk kalian menjadi kelompok, yaitu Asih, Hafizah, dan Risna jadi satu kelompok ya. Ya, Bu. Pada kelompok kalian harus berdiskusi untuk membahas minimal 4 informasi penting yang terdapat pada artikel sekolah anak jalanan. Tadi kan kalian masing-masing sudah mendeskripsikan dan juga menuliskan fakta mengenai sekolah anak jalanan. Jadi Ibu rasa untuk tugas yang ini membahas atau menulis minimal 4 informasi penting yang terdapat pada artikel sekolah anak jalanan itu tentunya mudah kan buat kalian. Nah, Ibu beri waktu kalian sekitar 20 menit untuk mendiskusikan mengenai hal tersebut. Ya, nantinya Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Apakah mengerti? Mengerti, Bu. Baik, silakan dikerjakan. Baik, tugas diskusinya sudah selesai kan? Ya, Bu. Ayo silakan kelompok 1, Asih, Hafizah, dan Risna silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ayo silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali ya presentasinya. Beri tepuk tangan untuk kalian. Baik, terima kasih untuk presentasinya, sangat bagus dan kalian sudah bisa memahami materi dengan baik.
Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini cukup sampai sini aja. Bagi kalian ada yang mau memberi kesimpulan terkait materi yang kita bahas hari ini? Silakan angkat tangan. Saya Bu. Ya, Asi dipersilahkan. Kewajiban pelajar yaitu belajar, menjaga nama baik sekolah, sopan santun dengan guru. Sudah Bu. Baik, bagus sekali. Ada yang mau memberi kesimpulan lagi? Saya Bu. Apa Risna? Kerja sama ASEAN ada di 2 bidang ekonomi dan politik Bu. Sudah itu saja? Iya Bu, sudah. Baik, berarti sudah bisa kan? Baik, karena Asi sudah bisa memberi kesimpulan dan juga Risna, maka Ibu akan memberi hadiah kecil kepada kalian ya. Ini Ibu ada buku. Terima kasih Bu. Ini Risna, pensil. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama ditingkatkan lagi ya belajarnya. Ya Ya, Bu. Baik, tadi kan sudah disimpulkan oleh Asi dan juga Risna. Untuk mengetes evaluasi pemahaman kalian, Ibu akan tanya satu persatu pada kalian. Yang pertama, Hafizah. Tadi apa saja 5 negara yang memprakarsai ASEAN? Coba disebutkan. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina Bu. Baik, berarti Hafizah sudah tadi memperhatikan ya. Ya. Selanjutnya Asi. Silakan, tadi kan kita sudah membahas mengenai perbedaan dan persamaan negara Thailand dan Vietnam. Sekarang coba sebutkan persamaan kedua negara tersebut. Sama-sama negara ASEAN Bu. Itu saja? Ya. Iya, baik, gak apa-apa. Yang penting bisa menjawab. Ayo selanjutnya Risna. Tadi kan kita sudah mempelajari juga mengenai hak dan kewajiban serta keterkaitannya. Coba sebutkan satu saja keterkaitan hak dan kewajiban sebagai seorang pelajar. Kewajiban siswa belajar Bu, haknya mendapatkan pendidikan. Baik, sangat baik semuanya ya. Berarti tadi memperhatikan penjelasan dari Ibu. Baik, berarti bagus sekali ya kalian dari tadi memperhatikan penjelasan dari Ibu. Untuk selanjutnya, bagaimana perasaan kalian setelah menerima pembelajaran kali ini? Senang Bu. Baik, alhamdulillah. Baik, untuk mengetes pemahaman kalian, Ibu akan beri PR pada kalian. Coba kerjakan buku tematik kalian halaman 60 nomor 1 sampai 15 ya. Besok dikumpulkan, Ibu cek satu-satu. Kalau tidak mengerjakan, Ibu kasih hadiah deh pokoknya. Mengerti? Mengerti Bu. Baik. Selain mengerjakan PR, kalian juga harus anak-anak tolong diperhatikan ya. Selain mengerjakan PR tadi, kalian juga harus belajar atau mengulang kembali materi yang kita pelajari hari ini dan juga materi yang akan kita bahas besok ya. Iya Bu. Sampai sini ada yang masih ditanyakan? Sudah Bu. Sudah paham semua? Sudah Bu. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bis haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, terima kasih. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kurang lebihnya, itu maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok ya anak-anak. Ya Bu.